Selamat siang semua. Selamat siang. Pada tempat yang pertama ini saya sebagai MC saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini pada kesempatan ini untuk menjadi penyimak dalam kegiatan berbagi yang akan dilakukan oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Teresia Loda SPD. Jadi Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru di sini saya mau menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini yaitu Ibu Teresia Loda akan berbagi materi yang sudah didapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak itu mengenai diseminasi modul 14 itu tentang budaya positif. Jadi di sini kita diharapkan untuk bisa menyimak secara baik karena mungkin materi yang beliau bagikan ini juga dapat kita terapkan di kelas kita dengan peserta didik kita masing-masing. Jadi untuk mengawali kegiatan ini saya minta kesediaan Ibu Mary untuk memimpin doa. Ibu Mary, saya beri kesempatan. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk setiap cinta dan kebaikanmu, untuk kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami masing-masing secara khusus di tempat ini. Kami mohon sertailah kami pada pertemuan ini agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Mary, terima kasih banyak sudah memimpin doa untuk membuka kegiatan kita pada kesempatan ini. Yang berikut saya meminta kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah kata menyangkut dengan kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Kepada Ibu Kepsek saya berikan kesempatan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan atas bimbingannya, tuntunannya, perlindungannya dari malam sampai pagi sampai siang ini masih memberikan kita nafas kehidupan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman ikuti kegiatan ini sampai selesai karena diseminasi budaya positif ini sangat-sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran kita di setiap hari. Sangat bermanfaat teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak sekali lagi kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan sampai selesai. Kita jangan hanya potong, kita terima sampai selesai dan kita petik hikmahnya. Oleh karena itu kegiatan ini saya buka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa hal yang lebih bersifat harapan dan juga penegasan. Semoga kita dapat memenuhi harapan yang telah disampaikan tadi. Jadi untuk kesempatan berikut langsung saja saya beri kepada Ibu Teresia Loda langsung menyampaikan materinya. Kepada Ibu Eri kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi ini penerapan tentang budaya positif. Apa yang sudah saya dapat selama pendidikan guru penggerak, saya mau bagi pada teman-teman tentang budaya positif. Yang pertama ini saya akan sampaikan tentang tujuan pendidikan. Di sini saya ambil menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau dulu kita kenal dengan tabula rasa, bahwa anak itu ibarat kertas kosong, tapi sekarang tidak, teman-teman. Sekarang sudah tidak. Anak-anak itu dilahirkan sudah ada dia punya, ya. Tinggal kita mengatur, kita menuntun mereka. Kemudian kata menuntun ini itu sama halnya dengan apa teman-teman? Menuntun. Membimbing, iya. Menuntun itu sama dengan membimbing. Iya, kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai petani. Murid itu sebagai padi dan sekolah itu sebagai ladang. Bagaimana kita guru memupuk supaya padi tumbuh subur. Begitupun dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Bagaimana cara kita supaya murid kita itu menjadi pintar, murid kita itu menjadi bisa. Iya, itu cara yang harus kita lakukan agar seperti petani tadi, dia mau menghasilkan padi yang baik, padi yang berlimpah, harus langkah yang pertama itu harus siapkan lahan, kemudian dipupuk. Begitupun dengan kita guru. Kemudian di sini tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah kita ini sudah ada nilai atau kebiasaan yang mencerminkan budaya positif? Tentu sudah ada, teman-teman. Salah satu contohnya itu adalah setiap pagi sebelum kita masuk ke kelas masing-masing ada upacara bendera dulu. Kemudian ada doa bersama. Kemudian ada menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Itu sudah kita lakukan. Itulah nilai atau kebiasaan budaya positif yang kita sudah terapkan di sekolah kita. Kemudian untuk kegiatan hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi di sini 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada restitusi tentang segitiga restitusi. Yang pertama di sini kita materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita lanjut pada materinya, saya ajak Bapak Ibu guru 2 saja. Saya minta Ibu Merlin dengan Ibu Ani. Ibu Merlin dengan Ibu Ani. Siap. Saya minta Ibu Merlin dengan Ibu Ani bisa maju. Ayo semangat. Yang berikut adalah konsekuensi. Disiplin dalam
sudah disepakati. Sudah disepakati maksudnya sudah dibahas dan disetujui oleh guru maupun oleh murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu biasanya ada pada kita punya kesepakatan kelas bahwa dilarang atau ada tugas piket harus mengerjakan, dan mereka akan tahu ketika mereka tidak melaksanakan, mereka akan tahu konsekuensinya. Apa yang saya dapat dari guru, pasti sebentar dia akan ngomong, oh saya sebentar pasti kena tegur dari guru, karena memang sudah disepakati bahwa setiap sebelum pulang sekolah bahwa kelas itu harus dalam keadaan rapi, dan tugas piket hari itu yang menyelesaikan. Ketika dia tidak menyelesaikan, dia akan tahu ibu guru pasti marah saya. Dan itu adalah konsekuensi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada satu masalah, bukan masalah, tapi satu pernyataan. Bapak Ibu guru hebat menentukan apakah ini yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah kalimatnya adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia menulis, kita menyuruh anak itu 100 kali tulis kata kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Bapak Ibu hebat, kalimat ini itu termasuk sanksi atau hukuman. Bagaimana? Iya, dia termasuk hukuman karena tidak terencana, secara tiba-tiba, tidak terencana, berarti tidak disepakati oleh guru ataupun murid. Secara otomatis bahwa dia tidak terlambat, kau harus tulis 100 kalimat. Jadi ini yang disebut dengan hukuman. Yang berikut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya adalah supaya kita selamat. Keselamatan yang paling utama. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Juga karena keselamatan. Keselamatan supaya kita jangan sakit. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini sub tentang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini teman-teman contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Minta maaf karena agak blur. Yang pertama itu setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti di sini keyakinan kelas itu didapat dari kesepakatan kelas bahwa jangan ribut. Jangan ribut diubah menjadi kalimat positif tadi, maka jadilah yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi bahwa jangan terlalu panjang lebar dia punya kalimat. Dia singkat. Tadi tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Sekarang yang kedua itu tentang
motivasi perilaku manusia. Di sini menurut ahli yang namanya Diane Gosen, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tingkat ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku ini menghindari kehukuman atau ketidaknyamanan. Itu dia tidak mau kalau dapat hukuman, atau dia tidak mau, dia tidak nyaman. Jadi itu motivasi atau perilaku manusia yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk motivasi yang kedua ini dia satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tetapi hal yang mau dia dapatkan itu bahwa dia mau melakukan sesuatu supaya dapat imbalan, supaya orang supaya dia dihargai atau supaya orang menurutnya dia tuh hebat. Itu adalah perilaku manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, setelah saya melakukan ini, kira-kira apa yang penting, apa yang menjadi nilai apa yang saya dapat dari ini? Kira-kira saya mau jadi seperti apa? Jadi ini adalah perilaku manusia yang ketiga. Mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Yang ketiga ini. Kemudian karena sifatnya adalah internal, berarti dalam diri sendiri. Dia dalam diri sendiri, bukan ada paksaan dari orang lain. Kalau internal itu berarti berada dalam diri sendiri, sedangkan eksternal itu kan dari luar. Jadi itu tentang tiga motivasi perilaku manusia. Yang berikut, materi yang berikut tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman itu, tadi restitusi, sekarang hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana, biasanya tiba-tiba. Misalnya ada anak yang terlambat, langsung secara spontan berlutut atau bikin sabut rumput, itu berarti hukuman, berarti secara tiba-tiba, tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu perbedaan antara restitusi tadi, kemudian hukuman. Kemudian ada setiap anggota perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Berarti di dalam kelas itu tidak boleh berkelahi atau tidak boleh ribut. Kemudian setiap anggota kelas itu merasa aman. Berarti
bullying atau ganggu teman, tidak ada lagi. Terus ada keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Berarti dalam diri itu dia saya harus diam, saya harus belajar, saya tidak boleh ribut, supaya dia dikatakan sebagai diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diperoleh dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Tata tertib di kelas yang kita sudah buat. Dari situ biasanya tata tertib di dalam kelas, misalnya kita buat 10 tata tertib, ketika kita bawa ke keyakinan kelas, dia bisa hanya dapat 2 atau 3 keyakinan kelas. Karena sudah digabungkan. Misalnya dilarang ribut, atau jangan bully, atau jangan ganggu teman. Itu kan sudah masuk dalam keyakinan kelas tentang setiap peserta didik itu merasa atau perlu belajar. Berarti dia dengan sendirinya. Jadi bagi guru hebat, tata tertib yang kita buat di kelas itu nanti kita buat menjadi yang namanya keyakinan kelas. Dari 10 tata tertib, dari 10 kesepakatan kelas, kita bisa menjadikan 3 paling banyak atau 4 dan menjadi 4 keyakinan kelas. Yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang paling pertama adalah tentu bertahan hidup. Bertahan hidup, semua orang ini ingin untuk hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu seperti kalau anak-anak kita yang ada masalah, coba kita telusuri, coba kita tanya, pasti dari sekian kebutuhan dasar manusia ini, dari kelima ini, pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Bisa juga kasih sayang dari orang tua, mungkin di rumah dia datang, mungkin orang tuanya marah-marah, akhirnya terbawa ke sekolah. Terkadang kita guru ini, ketika anak mengalami seperti itu, kita lepas saja, coba kita telusur, kita tanya. Pasti dari kelima kebutuhan dasar itu ada satu yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kebebasan, terus ada penguasaan, dan ada kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Yang pertama itu adalah penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu biasanya mengatakan bahwa sekolah itu harus memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu pasti dia akan berkata, patuhi saja peraturan atau awas. Dia langsung. Dan biasanya guru yang melaksanakan posisi kontrol yang penghukum itu, biasanya anak itu akan dendam. Biasanya anak itu akan dendam. Kemudian yang berikut adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya suara guru itu biasanya lembut. Dan pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri.
Kata-kata itu biasanya lembut yang guru sampaikan. Seperti, ibu tuh kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ini sudah berapa kali ibu sampaikan bahwa jangan lagi buat seperti itu. Jadi itu nanti anak dengan sendirinya dia merasa bersalah. Benar, ibu padahal sudah tegur saya kalau bisa buat lagi. Kemudian posisi yang berikut adalah teman. Posisi ini kita menjadikan bahwa kita sebagai guru dan murid itu adalah teman. Dan biasanya kata-kata yang akan diucapkan oleh seorang guru adalah, ayo bantulah supaya demi ibu, supaya sebentar kepala sekolah jangan panggil karena anak melakukan kesalahan. Jangan ibu buat tuh bantu ibu supaya sebentar kepala sekolah jangan marah ibu. Itu adalah kata-kata posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang berikut adalah pemantau. Pemantau itu sama dengan mengawasi. Kita mengawasi saja. Dan biasanya kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru itu adalah, apa yang kamu lakukan? Kemudian yang sudah kamu lakukan tadi, kira-kira apa sanksi atau konsekuensinya? Jadi itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang berikut adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, ini adalah posisi terakhir. Posisi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian kita mendukung murid itu untuk menemukan dia punya solusi. Biasanya kata-kata yang mengucapkan itu adalah, apakah kamu yakin? Atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Itu biasanya dilakukan atau diucapkan oleh seorang pendidik pada posisi kontrol yang namanya manajer. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, tadi restitusi tadi kita sudah bahas di depan. Sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah validasi, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian ada yang namanya menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas pada bagian ini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya di sini menjadi orang yang dia tidak mau berbuat lagi kesalahan. Kemudian, ya, segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita sebagai pendidik itu akan berkomunikasi dengan pendidik atau sebagai murid kita yang saat itu sudah melakukan kesalahan. Biasanya ada kalimat atau kata-kata yang kita mau sampaikan tentang bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang. Dulu ibu juga pernah melakukan hal itu. Jadi itu adalah menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita sebagai guru, kita akan bertanya kepada murid kita ketika dia melakukan kesalahan. Biasanya kita akan bertanya seperti ini. Kamu pasti ada alasan sampai kamu seperti ini, pasti ada alasan. Kemudian pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain supaya kamu tidak melakukan hal ini. Maksudnya contohnya misalnya dia tidak datang sekolah. Misalnya dia tidak datang sekolah, alasannya adalah terlambat. Tentu terlambat itu karena apa? Misalnya karena tidur terlambat atau pas malam itu dia main game. Nah, di sini validasi tindakan yang salah itu menanyakan apakah ada cara lain. Itu adalah menyuruh kita punya anak itu supaya malam itu kau jangan nyetir atau malam itu kau jangan main game. Kemudian yang berikut itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini biasanya kita mau bertanya kepada murid itu bahwa keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Terus kira-kira kamu itu mau jadi orang seperti apa? Jadi itu adalah segitiga restitusi. Ketika sudah bangun kesiangan,